Halo, perkenalkan, nama saya Najula. Eh, saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28924500069. Akan mempresentasikan oligopoli dan arsitektur perusahaan dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina. Di sini saya akan membahas atau menerangkan oligopoli. Oligopoli ada suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit apabila hanya ada dua penjual, namanya duopoli. Selanjutnya di sini oligopoli murni adalah jenis pasar oligopoli di mana beberapa perusahaan menjual produk yang identik atau sangat mirip atau homogen seperti semen, baja, atau air mineral sehingga konsumen hampir tidak membedakan merek dan persaingan harga cenderung ketat karena produknya hampir sama meski variasi model bisa ada. Selanjutnya oligopoli terdiferensiasi adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan bersaing menjual produk jenis namun tidak identik atau terdiferensiasi, sehingga mereka punya kekuatan harga dan bersaing tidak hanya lewat harga tetapi juga melalui merek, kualitas, dan promosi. Contohnya industri mobil, ponsel, atau minuman bersoda seperti Coca-Cola versus Pepsi. Sumber terjadinya oligopoli yaitu ada skala ekonomi, yang kedua dibutuhkan investasi modal besar, yang ketiga proses produksi yang dipatenkan, keempat loyalitas merek, kelima mengendalikan bahan baku, keenam pemberian hak bisnis dari pemerintah, dan ketujuh penentuan harga limit. Pengukuran oligopoli yang pertama yaitu rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, atau 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50 sampai 60 adalah oligopoli. Yang kedua yaitu indeks Herfindahl. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Yang ketiga, teori pasar yang diperebutkan atau contestable market. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan atau industri akan bertindak persaingan sempurna. Kemudian ada model Cournot. Ini diperkenalkan oleh ekonom Prancis Augustin Cournot. Model Cournot menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Karakteristik pasar di model Cournot yang pertama yaitu terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Yang kelima, terdapat strategi behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik model Cournot, yaitu asumsi dasar model Cournot. Setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan persaingan. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya, tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Model kurva permintaan yang terbatas, yaitu yang pertama diperkenalkan oleh Paul Swayze.
Yang kedua, jika perusahaan oligopoli menaikkan harga perusahaan lain, tidak akan jika permintaan akan elastis. Ketiga, jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti, sehingga permintaan akan inelastis. Yang keempat, implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah, terapkan di kontinuitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Selanjutnya ada kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terdapat kolusi, kerjasama antara perusahaan membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Kartel terdiri dari dua, yaitu yang pertama kartel berbagai pasar, memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Yang kedua yaitu kartel terpusat, perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Selanjutnya ada kepemimpinan harga. Salah satu cara membuat penyesuai pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga, perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat mengikutinya. Perusahaan barometrik. Yang pertama yaitu terbesar, dominan atau perusahaan biaya terendah di industri. Yang kedua, kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurang pasokan oleh para pengikut. Selanjutnya ada perusahaan pengikut. Satu, mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berperilaku sebagai pesaing. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.